gurauan-gurauan yang mengarah ke ranah itu. Sehingga saya merasa bahwasannya itu adalah pelecehan, bagi beliau bukan, seperti itu. Ada 4 kali saya dilecehkan. Ini saya sebutkan semua ya? Ya. Oke. Yang di framing sedemikian rupa kasar itu, ini punya alasan. Ini saya cerita gitu ya. Ya, atau saya bertanya lah, siapapun dari netizen atau siapapun yang melihat ini, sebagai seorang laki-laki, semisal punya istri, kemudian istrinya diperlakukan sedemikian, dilecehkan, ya, beliau sudah tetap menahan karena menganggap bahwa Pak Min ini kiai dan ini merasa dirinya santri. Selama tidak menyentuh langsung, dia dibiarkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun ya. Viral kemarin di mana Yaimim mengadu kepada Deddy Mulyadi. Dan memang seperti apa yang kita ketahui, ternyata Yaimim bukan orang sembarangan ya. Karena dia merupakan seorang tokoh di mana dia seorang dosen ahli filsafat dan juga dia mempunyai keluarga atau circle yang merupakan ya bukan orang yang kaleng-kaleng seperti Gus Idam itu keponakannya, dan kemudian dia itu juga ternyata udah bestian dengan Deddy Mulyadi. Dan seperti yang kita ketahui ternyata seorang Yaimim itu adalah seorang pengusaha selain dosen ya. Dia mempunyai hotel yang cukup lumayan besar ya yang ada di Jakarta kalau tidak salah. Dan ini tentu saja seolah-olah ya Pak Yaimim sebenarnya orangnya sederhana ya dan tidak neko-neko. Dan anehnya dari pihak Sahara itu dalam pengaduannya ke KDM, dia tuh mengadukan masalah pelecehannya, bukan masalah parkirnya. Inilah yang menjadi keanehan dari pihak Sahara. Dan seperti apa videonya, yuk kita play. Payainya udah ketemu saya. Kalau payainya ketemu saya kan saya harus ketemu Mbak, nggak boleh saya denger dari satu orang. Iya, biar balance, dan saya kan tidak punya tujuan apapun kecuali ya rukun aja. Apa sih ceritanya Opo? Ini kan kita berhadapan dengan yai yang tasawuf, filsafat. Cara sikapnya harus dipahami oleh orang-orang yang kampusan gitu loh. Yang Ansor, NU, NU-nya yang Gus Dur, itu bisa paham itu. Yang tasawuf. Ceritanya Opo? Ini kan kita berhadapan dengan yai yang tasawuf, filsafat. Cara sikapnya harus dipahami oleh orang-orang yang kampusan gitu loh. Yang Ansor, NU, NU-nya yang Gus Dur, itu bisa paham itu. Ya, gimana? Ya. Nggak apa-apa, cerita aja. Oke. Kalau awal mulanya sebenarnya kan beliau sangat baik ya, welcome, karena beliau datang ke situ, beliau sempat mengatakan bahwasanya saya pengen buat rumah di situ karena tetangganya baik-baik. Sebentar dulu, yang lebih dulu tinggal di situ siapa? Kami yang rental. Oh, yang rent. Rumah Pak Yai itu bener nggak Pak Yai itu hibahin jalan atau wakafin jalan? Boleh saya tunjukkan bukti? Oh, boleh, gitu loh. Kami membantu menjelaskan. Sebenarnya kan kami fokusnya ke wilayah pelecehan seksualnya sih sebenarnya. Sebenarnya kapasitasnya menjelaskan Pak RT, cuman kami bantu. Ini sertifikat ini peta bidang ini bersumber dari sertifikat induk yang sama dengan yang dimiliki oleh Pak Min. Yang ini yang ditempatin Pak Sahara, yang ini miliknya Pak Min, yang ini garasi yang saat ini ditempatin oleh Pak Sahara karena ada hubungan keperdataan. Terus yang di sini juga ini karena nggak muncul ke sini kan bukan sertifikat induk yang sama. Ini yang disewa, yang di sini ini objek waris punyanya Bu Elo yang saat ini disewa oleh usaha. Yang ini jalan. Nah, yang diklaim oleh Pak Min bahwa itu tanah hibah itu yang di sini. Nah, padahal kan jelas-jelas peta bidangnya kan sudah seperti ini. Dan bahkan di situs resmi BPN ATR BPN secara online berkaitan dengan peta bidang pun sama bentuknya kayak gini. Terakhir juga dikonfirmasi oleh BPN sudah survei ke lapangan bahwa ini memang benar palsu. Oh, palsu. Jadi nggak ada. Jadi bukan hibah tanah Pak Yai. Bukan. Ya kita kan jelasin aja kan. Betul. Jadi bukan hibah tanah Pak. Jadi itu masuknya fasilitas umum. Bukan wakaf. Bukan wakaf dari Pak Yai. Bukan. Itu berdasarkan peta data dan peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN. Ini fotonya. Jadi kalau kata Pak Yai itu kan
bahwa awalnya ini konflik ini karena ada parkir mobil di depan rumah, merasa terganggu karena mau keluar terhalangi oleh mobilnya, kan begitu ceritanya. Awalnya sekarang gimana menurut Mbak? Jadi begini, saya mohon maaf ya jika ada bahasa yang nanti agak intim ya. Awal mulanya itu kan kita bertetangga itu baik ya. Beliau sering juga ke garasi kami. Di garasi kami itu ada gazebo yang memang tempat perkumpulan anak-anak driver. Gitu. Beliau sering ke sana, baik banget. Setiap malam jagongan, kalau bahasa sananya jagongan gitu. Bahasa sana jagongan. Jagongan itu Nongkrong. Berkumpul. Kongkow. Betul. Setelah itu setiap malam itu tidak lepas dari guyonan mereka. Hingga akhirnya mungkin beliau merasa bahwasanya kami terlalu welcome, terutama saya. Saya kan orangnya easy going, Pak. Mau bercandaan kayak manapun ya saya terima gitu, meskipun saya merasa sakit hati dengan candaan beliau. Saya merasa dilecehkan. Pak Yainya ikut canda. Bercanda. Candanya terbuka kalau dia selia. Iya, terbuka. Sangat liberal. Sangat liberal. Tetapi ada candaan yang menurut saya sudah menyentuh wilayah intim saya. Sebanyak 4 kali, 3 kali saya tahu, 1 kali berbukti. Nah, itu yang kemudian membuat saya tertekan. Saya sebagai perempuan itu punya harga diri dan batasan. Saya punya barrier untuk menentukan kamu tidak boleh masuk wilayah itu. Menurut saya gitu, Pak. Mungkin Jadi Pak Yainya canda, kemudian dalam pandangan Mbak kan gitu loh, candanya itu terlalu terbuka, menyentuh wilayah-wilayah privacy. Jadi begini Pak, saya menganggap bercanda itu 1 kali aja. Lebih dari 1 kali saya anggap itu serius. Mbak Sahara, istri saya orangnya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya jadi pengen, saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah itu bahasa yang bagi saya melecehkan Pak, nggak tahu ya bagi orang lain ya. Yang kedua, Mbak Sahara, ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Sahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara saya jadi besar, saya bilang gitu. Karena saya jujur sebagai generasi milenial, saya tahu potensi untuk viral seperti apa. Saya sudah baca algoritmanya sebelumnya Pak, bahwa kasus ini akan viral. Gitu, ketika saya upload. Banget. Iya, saya tahu gitu. Banget. Nah, setelah itu konflik apa lagi yang terjadi? Beliau mulai merusaki mobil-mobil kami. Ngerusakinnya? Di CCTV itu terlihat ada penggembosan mobil kan. Ban mobil, ya sorry. Ya, dari situ, ya Allah, Kiai, kok bisa kamu menggemboskan mobil saya? Saya tanya begitu. Kenapa? Salah saya apa? Loh, itu bukan saya katanya. Itu jelmaan jin yang menyerupai saya. Jadi dua kali saya bertanya seperti itu. Hari-hari ini dan juga besok. Jawaban kedua, itu bukan saya. Saya tahu siapa orangnya. Saya tahu itu TNI katanya. Jadi yang ngelakuin. Oh ya, panggil aja ke sini. Nanti katanya. Nanti saya bawakan dia ke sini. Padahal jelas-jelas ada CCTV. Ada Iya. CCTV. Iya. Nah, kalau peristiwa apa yang Pak Yai kemudian pura-pura jatuh, Saya juga di luar prediksi saya kalau beliau itu akan melakukan hal tersebut, Pak. gimana itu ceritanya itu? Jadi bapak yang baju batik yang terlihat di video itu namanya Pak, boleh sebut nama? Sebut aja. Pak Nah ini ya, kalau kita lihat dari video tadi ya, kita dapat menarik benang merah. Dimana sebenarnya ya, seperti video-video yang lalu, bahwa si pihak Sahara itu sebenarnya mempunyai sikap yang cukup kasar ya kepada Pak Yaimim, seperti mengatakan dengan sarkasme, dengan mengatakan dukung ya, dan kemudian mendang kursi yang dilakukan oleh pihak dari Sahara. Tetapi anehnya, jika kita melihat dari sikap yang dilakukan di depan Deddy Mulyadi, seolah-olah ya itu mereka itu sopan ya, dan bahkan mereka itu mengaku ya suaminya si Sahara itu sebagai santri juga. Ya, ini aneh. Kenapa santri itu meskipun ya marah ya, tetapi dia itu tidak menunjukkan sikap-sikap termati sopan, menjaga etika kepada orang tua. Itu kan bukan menunjukkan sikap santri yang sebenarnya. Dan dari pihak si Pak Yaimim justru ya dia ya stagnan aja, dia cukup sabar ya. Justru Pak Yaimim itu seolah-olah meredam semua apa yang terjadi dengan kelucuan-kelucuannya. Ini cukup menarik ya. Yuk kita simak video selanjutnya teman-teman ya. Yang di framing sedemikian rupa kasar itu, ini punya alasan. Ini saya cerita gitu ya. Ya, tak tahu, saya bertanya lah, siapapun dari netizen atau siapapun yang melihat ini, sebagai seorang laki-laki semisal punya istri,
Kemudian istrinya diperlakukan sedemikian, dilecehkan, ya. Beliau sudah tetap menahan karena menganggap bahwa Pak Min ini kiai dan ini merasa dirinya santri. Selama tidak menyentuh langsung, dia dibiarkan. Namun ternyata ada faktor lain. Ternyata Pak Min ini pernah memperlakukan anaknya Mas Sofyan ini dengan cara kurang baik. Bilang wus begitu, itu kan anak kecil gitu kan, kayak seolah-olah gitu loh. Ditambah ketika itu ia kan sebenarnya punya hak terhadap itu tanah itu karena dia sewa. Nah, dengan maksud biar tidak jadi masalah, tanah itu dikasih pagar dengan biaya sendiri. Kemudian dirusak. Akhirnya Mas Safwan ini memuncak. Itu yang kemudian membuat Mas Safwan ini meledak, akhirnya emosional gitu loh, dan tidak pernah pakai fisik. Ya meledaknya hanya sekedar suara. Gurauan-gurauan yang mengarah ke ranah itu. Sehingga saya merasa bahwasannya itu adalah pelecehan, bagi beliau bukan. Seperti itu. Ada 4 kali saya dilecehkan. Ini saya sebutkan semua ya. Ya. Oke, yang pertama itu, mohon maaf ya, istri saya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya pengen banget gitu. Saya itu penghafal Al-Quran, harus menjaga kesucian. Walaupun saya sebenarnya nggak bisa melihat wajah Zahara, nggak kelihatan, hanya bisa memperkirakan saja. Kira-kira modelnya wongnya kan jembluk kayak tumbuh jebrak gitu ya, istilah orang Jawa ya. Alias tidak cantik lah, artinya bagi saya nggak masuk lah. Seandainya diisukan aku ini dia. Memang beberapa kali istri saya ngomong sama saya. Cuman saya bilang ke istri, Dek yang sabar, itu kiai, mungkin dia lagi hilaf. Cuman saya kasih catatan sama kamu ya, jangan sampai dia nyentuh kamu atau nyentuh usaha kita. Kalau hanya omongan tolong jangan sampai ditanggapin yang serius. Kalau seandainya nyentuh kamu atau usaha kamu, itu lain bedanya. Pasti urusannya sama saya. Makanya dari dulu saya nggak pernah ikut-ikut karena saya menganggap satu, dia katanya yang memperkenalkan sama saya itu kiai. Sedangkan sampean tahu sendiri, seburuk-buruknya orang Madura ini pasti pernah ngantri dan tahu adab gimana caranya untuk memperlakukan kiai bagaimana. Pertama Pak, kasus yang pertama, mohon maaf banget bahasanya, mungkin bisa disensor. Ya nanti kalau yang bahaya ketit. Mbak Sahara, istri saya orangnya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya jadi pengen, saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah itu bahasa yang bagi saya melecehkan Pak, nggak tahu ya bagi orang lain ya. Yang kedua, Mbak Sahara, ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Sahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara, saya jadi saya pengen banget Pak. Ini Rosida haji gitu, sedang haji. Ini kan momentum yang tepat. Intinya ada bahasa seperti itu. Waktu itu dia Beliau haji. Pak Yai istrinya ada. Lagi haji. Oh lah, dia lagi sendiri di rumah. Dia lagi sendiri. Kemudian yang ketiga, waktu itu saya keluar, saya nyupir sendiri, bawa mobil sendiri. Kebetulan saya kan habis keramas, jadi nggak pakai jilbab, pakai tapi cuma diginiin Pak. Nggak, saya menganggap itu nggak pakai sih Pak. Kemudian saya sapa, klakson, good morning Yai, saya bilang gitu. Akhirnya beliau menuju ke bangku supir, ke jendela supir, Sisi kiri. sisi kanan. Kemudian beliau tanya, loh Mbak, habis keramas, habis mandi Besar. Junub. iya, junub. Loh, kalau begitu habis berhubung. Kalau belum, oh Pak Sofwan nggak ada ya. Kalau belum berhubung sama saya. Kalau kita melihat isi rangkuman dari video yang saya kumpulkan di akun-akun TikTok yang beredar, ya baik itu dari Mulyadi itu bahkan TikTok yang sedang viral saat ini, kita sudah dapat menerka ya siapa sih yang sebenarnya benar-benar play victim, yang benar-benar menjadi korban. Oke lah ya, kita bersikap netral ya, bahwa ini adalah sebuah kasus yang cuman eyel-eyelan aja. Jadi Pak Yaimim juga versi dia,
dan tetapi juga si Zahra itu juga versi dia. Tetapi jika kita melihat dari klarifikasi satu sama lain, ya itu berbeda. Misalkan kemarin Pak Lurah mengatakan ya bahwa Pak Yamim itu tidak diusir, tetapi melakukan penolakan ya sebagai warga pendatang yang memang dia bukan resmi warga tersebut. Tetapi anehnya di dalam isi surat yang dilayangkan kepada Yamim itu adalah justru pengusiran ya. Padahal Pak Lurah itu mengklarifikasi bahwa Pak Yamim itu hanya sekedar ditolak ya. Dan tentu saja ini satu keanehan. Yang kedua, tentang pelecehan yang diajukan oleh pihak Zahra. Jadi jika dia mengatakan tentang pelecehan ya, kenapa harus itu yang dilakukan? Padahal itu kan kasus awalnya itu adalah masalah parkir ya, bukan masalah pelecehan. Dan jika memang pelecehan verbal itu seharusnya ada buktinya, bukan kata-katanya. Misalkan rekaman digital itu misalkan ya, itu harusnya ada. Dan jika memang ada, itu bisa diajukan ya memang ya, dan valid. Tapi ini kan tidak ada, baru katanya dan menurut versi dia. Sedangkan Pak Imam sendiri itu bukan seperti itu ceritanya. Justru dia yang seolah-olah itu mau diperkaos oleh si Zahra karena ditawari itu tidak mau, dan kemudian dia lari ke lantai ketiga untuk menghindari pihak Zahra ya. Tapi ketika terjadi di pengaduan kepada Deddy Mulyadi berbeda, justru si Zahra yang katanya yang dilecehkan. Padahal ya Pak ya ini seolah-olah ya memfitnah ya, seolah-olah ya, karena Pak Yamim itu dibilang kiai cabul dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dari klarifikasi suami dari Ibu Zahra yang mengatakan dia itu santri ya, dan Pak Yamim itu kiai. Dan kalau kita secara logis ya, seseorang santri apakah bisa berkata kasar kepada orang tua meskipun apapun yang terjadi? Kalau seorang benar-benar dia memahami agama, dia tentu saja tidak akan berkata kasar ya, meskipun dia memang tidak melakukan kekerasan secara nyata, dalam arti dia tidak memukul dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar Pak Yamim adalah merupakan suatu asli persekusi yang dilakukan kepada pihak Pak Yamim ya, dengan cara berkata kasar, dan kemudian mengintimidasi dari Pak Yamim, seolah-olah Pak Yamim adalah seorang yang sangat salah ya. Dan yang terakhir ya, seharusnya kan yang meng-up adalah yang meng-up duluan kan si Zahra ya. Kenapa dia justru melakukan pembelaan dalam arti mengadu ke sana kemari ya? Kalau memang dia benar mempunyai bukti yang kuat, seharusnya kan ya dia cukup klarifikasi aja ya, seperti nggak ada, dalam arti nggak usah kesana kemari ya, ngintil kesana kemari ke podcast Densu, ke Deddy Mulyadi, seolah-olah dia ingin memberi pembelaan yang seolah-olah malah justru dibuat-buat ya. Dan ini membuat jadi bumerang kepada si pihak Zahra, karena netizen sudah bisa membaca dari apa yang dilakukan. Dan ini membuat ya sebenarnya si Zahra semakin terpojok ya. Tapi belajar dari kasus ini ya, sebagai masyarakat biasa, kita harus berhati-hati ya dalam melakukan tindakan ya. Asal jangan tidak asal ya menghormati satu sama lain, yang mana yang harus dihindari, yang atau tidak dilakukan dan dilakukan. Jika memang itu tidak boleh ya kenapa dilanggar gitu loh ya, karena pihak yang memang merasa dilanggar ya, karena mobil-mobil yang diparkir di depan rumah itu sangat mengganggu, karena Pak Yamim tidak bisa keluar masuk akses mobilnya. Sebenarnya sih ini masalah rumah tangga yang tidak patut untuk disebarluaskan ya, tetapi ini sudah menjadi konsumsi publik ya. Ini amat sangat disayangkan sebenarnya sih ya. Cukup sekian berkali teman-teman ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman agar bisa lebih berhati-hati dalam kehidupan bermasyarakat. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.